bangsa yang besar harus terbiasa dengan tarif impor yang besar. Ya, kira-kira gitulah yang dikatakan oleh pemimpin kita. Tapi emangnya seberapa besar sih dampak tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia? Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, baru aja menetapkan tarif impor kepada banyak negara, termasuk Indonesia. Sekarang, produk ekspor Indonesia yang masuk ke Amerika bakal kena tarif sebesar 32%. Artinya, kalau harga jual produknya itu 100.000, ketika masuk ke pasar Amerika bakal naik jadi 132.000. Kalau gitu, yang rugi harusnya masyarakat Amerika nggak sih? Kan jadinya mereka yang harus bayar lebih mahal buat produk Indonesia. Sayangnya, dampaknya nggak cuma buat Amerika. Kira-kira apa aja ya dampaknya ke ekonomi Indonesia? Bakal ngaruh nggak sih ke aku, kamu, dan pekerja Gen Z lainnya? Pertama, hal ini tentu akan berdampak ke penurunan volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Kamu tahu nggak, Amerika Serikat itu tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah Cina. Komoditi utama dalam hubungan dagang Indonesia-Amerika itu didominasi oleh produk tekstil, elektronik, dan mebel. Sejak 2015, Indonesia selalu mencatatkan surplus dari neraca perdagangan dengan Amerika Serikat. Contohnya, pada tahun 2024, total ekspor Indonesia ke Amerika mencapai 26,3 miliar US dollar. Sementara, total impor Indonesia dari Amerika hanya 9,5 miliar US dollar. Artinya, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar 16,8 miliar US dollar. Tapi, dengan penetapan tarif impor 32% ini, produk Indonesia berpotensi mengalami penurunan konsumen hingga dapat berdampak pada turunnya surplus perdagangan yang konsisten didapetin oleh Indonesia dari Amerika Serikat. Padahal, surplus perdagangan ini bisa memperkuat nilai tukar rupiah hingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi karena produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Kedua, bertambahnya tarif impor dapat memicu PHK dan meningkatkan jumlah pengangguran. Turunnya volume ekspor akibat berkurangnya permintaan dari pasar Amerika tentu membuat kegiatan produksi di pabrik pada sektor-sektor unggulan seperti tekstil dan mebel akan mengalami pengurangan. Hal ini berpotensi menyebabkan PHK massal. Contohnya, menurut data Kementerian Perindustrian, terdapat lebih dari 957.000 pekerja pada industri tekstil yang mengalami pemberhentian kerja. Ini baru dari satu industri loh. Belum dari industri lainnya seperti elektronik, mebel, perikanan, dan masih banyak lagi yang mengandalkan pasar Amerika Serikat. Apalagi, SPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memprediksi akan ada lebih dari 50.000 pekerja yang terancam mengalami PHK akibat kebijakan ini. Ini kayak yang kita pelajarin waktu sekolah dulu nggak sih? Meningkatnya jumlah pengangguran berbanding lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Ketiga, kebijakan ini melemahkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan inflasi. Melemahnya nilai tukar rupiah pada akhirnya akan memicu naiknya harga kebutuhan pokok, termasuk bahan baku untuk berbagai produk. Akibatnya, biaya produksi akan naik, biaya logistik naik, yang nggak naik cuma gaji kita doang. Ujung-ujungnya kena kita lagi. Naiknya harga kebutuhan pokok jelas akan memukul masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia. Terlebih, kondisi daya beli masyarakat lagi menurun kayak sekarang. Volume ekspor udah turun, PHK udah tinggi, pengangguran tinggi, nilai rupiahnya turun. Dampak berikutnya apa? Minat investasi menurun, yang akhirnya IHSG anjlok. Tapi kan kalau kata presiden, orang desa nggak main saham. Padahal, sekalipun nggak main saham, dampaknya tetap kerasa loh buat mereka. Udah pada denger kan? IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan anjlok pada 8 April kemarin, hari pertama pembukaan pasar modal loh. Anjloknya IHSG ini mencerminkan bahwa investor tuh nggak yakin dengan prospek ekonomi Indonesia saat ini. Pesimisme mereka akhirnya bikin mereka tarik dana, yang selama ini menjadi modal bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kalau dananya nggak ada, gimana perusahaan mau jalan? Apalagi bayar pegawai yang mungkin jadi penopang ekonomi keluarganya. Penerapan tarif ini ibarat tombol peledak.
kalau dipencet bisa memicu ledakan besar ke perekonomian Indonesia karena punya efek domino ke berbagai sektor yang ternyata berdampak langsung ke aku, kamu, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira kalau Dondasko nyamperin White House, tarif impornya bakal dibatalin nggak ya? Share video ini biar orang-orang makin paham dampak tarif impor terhadap perekonomian di Indonesia.